Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami CKP Angkatan 7 dari Kabupaten Blora akan mendemonstrasikan modul 2.3 supervisi akademik. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Sri Wilis sebagai observer, Bu Setyo sebagai coach, Pak Siswanto sebagai coach. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Siswanto. Selamat pagi Bu Wilis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Sehat. sehat. Ya. Hari ini Pak Sis akan melakukan coaching, praktek coaching ya. Baik di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Sis yang nanti akan melakukan coaching ya. Pertanyaan saya ya Pak, dalam melakukan percakapan coaching ini nanti kira-kira Pak Sis akan menggunakan, apakah sudah mempersiapkan rubrik penilaian yang akan digunakan nanti? Ya. Untuk rubrik penilaian saya sudah mempersiapkan Bu Wilis. Yeah. Saya sudah menyiapkan sesuai dengan alur tirta Bu Wilis, yaitu meliputi tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Semuanya sudah saya susun sesuai dengan alur tirta. Oke, Bapak sudah menyiapkan ya. Untuk pertanyaan yang kedua, itu kan dalam proses coaching kan ada beberapa kompetensi. Kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan dalam kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching pagi ini? Ya, Bu Wilis, dalam kompetensi coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, ya. Juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Pertanyaan yang ketiga Pak, bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Yang lebih spesifik saya akan mendengarkan aktif Bu Wilis. Jadi dengan mendengarkan aktif nanti saya dengan harapan saya akan mendengarkan cerita dari coachingnya, kemudian akan menyampaikan beban, permasalahan, dan harapannya nanti bisa mendapatkan solusi sendiri seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Pak, kira-kira itu apa indikator yang menunjukkan ketercapaian dari pengembangan kompetensi tadi? Ya. Indikator dari pengembangan kompetensi tadi, coachingnya bisa terbuka, kemudian bisa menyampaikan masalahnya, kemudian juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Betul. Oh iya, saya kira cukup ya Pak Sis, itu pertanyaan saya. Sekarang dilanjutkan, monggo untuk memanggil coach. Bu Wilis, saya akan memanggil coach Bu Setyo. Terima kasih Bu Wilis. Oke, silakan. Selamat pagi Bu Setyo. Selamat pagi Pak Siswanto. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Pak. Sepertinya saya lihat dari kemarin kemudian hari ini Bu Setyo banyak masalah, benar ya? Iya Pak. Ada masalah, ada beban. Iya Pak. Ya. Kira-kira Bu Setyo bersedia untuk kita melakukan proses coaching supaya nanti Bu Setyo bisa menemukan solusi permasalahan. Ya Pak, saya bersedia. Ya, Bu Setyo, apa yang mungkin menjadi beban pikiran Bu Setyo, kemudian permasalahan sehingga Bu Setyo merasa resah, gelisah? Jadi seperti ini Pak, pembelajaran saya di kelas itu anak-anak di semester 2 ini Pak, setelah liburan sekolah itu anak-anak itu terlihat kurang bersemangat Pak dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas saya Pak. Oh gitu, jadi Bu Setyo punya permasalahan di pembelajaran ya, iya, pembelajaran. Pak. Bisa diceritakan secara spesifik minat anak seperti apa sih? Jadi begini Pak, setelah liburan sekolah di semester 1 kemarin, jadi anak-anak itu setelah masuk ke kelas di semester 2 ini Pak, mereka itu terlihat sepertinya kurang terlihat antusias seperti itu Pak. Hal tersebut terlihat ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak itu lebih sering itu Pak, meletakkan
kepalanya di meja, jadi kurang bersemangat seperti itu Pak. Gitu. Jadi kurang bersemangat dalam pembelajaran yang sudah jenengan hadirkan ya. Iya Pak. Apakah Bu Setia sudah merasa melakukan pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan yang prosedur seperti itu atau belum? Untuk saat ini saya sudah melakukan pembelajaran, tapi Apa harapan Bu Setio nanti setelah kita melakukan coaching? harapan saya Pak, setelah kita nanti melakukan coaching, saya itu mendapatkan pencerahan Pak dari permasalahan apa yang saya alami. Gitu ya. Tadi terkait permasalahan pembelajaran di kelas bahwa murid kurang semangat ya Bu ya. Iya Pak. Adakah mungkin usaha yang sudah Bu Setio lakukan untuk anak-anak supaya anak-anak lebih semangat gitu Bu Setio? Untuk saat ini memang saya karena materi pembelajarannya itu masih mungkin asing ya Pak di anak-anak itu, karena kan ini saya di tahun ini di kelas 4 saya itu kurikulumnya kan kurikulum baru ya Pak ya. Nah, jadi itu saya itu agak kebingungan Pak untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini Pak. Ya. Menurut Bu Setio kira-kira apa yang akan Bu Setio lakukan kira-kira untuk permasalahan yang Bu Setio hadapi? Saya kan menginginkan itu kelas saya hidup ya Pak ya, dalam artian di sini itu anak-anak setiap saya pancing untuk berpendapat itu anak-anak ingin berpendapat seperti itu loh Pak. Tapi di semester 2 ini saya belum mendapatkan anak-anak yang seperti itu. Maksudnya dalam artian itu anak-anak saya pancing untuk berpendapat, anak-anak itu masih apa mungkin mereka masih malu atau bagaimana gitu ya Pak. Kira-kira teknik apa yang bisa menjadi alternatif Bu Setio agar anak tersebut bisa bangkit motivasinya, semangatnya bisa bangkit? Adakah teknik tersendiri yang mungkin Bu Setio akan rencanakan? Mungkin ya Pak ya, di semester 1 itu kan saya juga pernah menerapkan pembelajaran dengan cara berdiskusi ya Pak, di mana anak-anak itu berdiskusi dalam satu kelompok. Nah, di semester 1 itu saya melihat anak-anak itu lebih berkembang Pak, lebih mau berpendapat dengan kelompoknya seperti itu Pak. Selain diskusi yang sudah Bu Setio sebutkan, adakah cara lain mungkin apa hal yang baru atau bagaimana? Mungkin yang dulu di semester 1 yang pernah saya terapkan itu juga saya pernah menerapkan pembelajaran di luar kelas Pak. Di luar kelas? Iya, jadi saya tuh memanfaatkan lingkungan sekitar kelas Pak. Apa mungkin anak-anak itu sedikit bosan ya Pak karena belajar di dalam kelas saja. Nah, ini rencana saya itu saya akan mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas seperti itu Pak. Tadi menggunakan diskusi, kemudian pembelajaran di luar kelas. Adakah lainnya Bu? Mungkin panjenengan sudah berselancar di media sosial, mungkin pernah browsing ya terkait dengan membangkitkan semangat. Mungkin ada lagi Bu? Oh baik Pak, rencana saya yang berikutnya itu saya memiliki pandangan Pak, atau memiliki rencana, yaitu saya akan mengaitkan materi pelajaran tersebut dengan cara itu Pak, saya putarkan video pembelajaran di YouTube. Jadi ada 3 cara tadi yang akan panjenengan rencanakan ya Bu. Yang pertama tadi panjenengan akan menggunakan metode diskusi, kemudian yang kedua tadi panjenengan akan mengajak anak untuk pembelajaran di luar kelas, dan yang ketiga menampilkan video-video interaktif ya, bisa dari YouTube dan sumber lainnya gitu ya Bu Setio. Nah, hal lain apa yang bisa jenengan lakukan untuk permasalahan pembelajaran di kelas tadi? Dari ketiga itu mungkin yang paling akan panjenengan lakukan segera itu apa ya? Yang paling akan saya lakukan dengan segera Pak, yaitu itu tadi Pak, saya akan mencari referensi-referensi di media sosial, di YouTube untuk tentang materi yang akan saya ajarkan. Selain itu, apakah Bu
saja sudah berkolaborasi dengan teman sejawat atau mungkin bisa bertukar pendapat dengan rekan guru lainnya terkait dengan permasalahan yang jenengan hadapi. Nah itu Pak yang saya memang belum melakukan tersebut Pak, melakukan kegiatan tersebut Pak, yaitu bertukar pendapat dengan rekan sejawat itu memang belum saya lakukan, dan rencana saya akan melakukan tersebut Pak, dengan di komunitas praktisi itu saya akan menanyakan pembelajaran bagaimana sih yang baik dan pas untuk kurikulum merdeka ini Pak. Gitu ya, jadi setiap nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya dalam komunitas praktisi ya, atau sekarang namanya komunitas belajar ya Bu ya, komunitas belajar. Jadi selain 3 cara itu nanti Bu Setia juga akan melakukan kolaborasi curah pendapat dengan rekan sejawat di komunitas belajar. Oke. Nah dalam waktu dekat ini tadi yang paling sangat penting panjenengan lakukan kira-kira apa Bu? Dari ketiga tadi ya Pak ya, ya, ketiga itu yang paling akan jenengan lakukan apa? Paling yang akan saya lakukan yaitu Pak, saya akan menghidupkan kelas saya dengan cara tadi, kalau di semester 1 kemarin anak-anak itu dengan bebas mengemukakan pendapatnya dengan kelompoknya, dengan kelompok kecil mereka. Nah itu yang akan segera saya lakukan Pak, saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil nanti di kelas saya Pak. Gitu ya. Kemudian kapan Bu Setio akan melakukan kegiatan yang supaya pembelajaran tadi akan lebih hidup, akan merencanakan kapan? Tentunya dalam minggu ini Pak, saya akan membuat rencana pembelajaran di mana nanti saya akan memasukkan ada kegiatan diskusi kelompok itu Pak. Ya, jadi dalam waktu dekat ini ya Bu ya, tidak usah menunggu waktu lama karena memang pembelajaran itu yang dibutuhkan anak gitu ya Bu Setia ya. Ya jadi tadi sudah Bu Setia sudah merencanakan juga. Kemudian apa yang Bu Setio dapat simpulkan tadi setelah Bu Setio melakukan coaching dengan saya tadi? Tentunya setelah saya melakukan coaching dengan Pak Sis, saya mendapatkan pencerahan dan ide-ide baru Pak, yang nantinya akan dapat saya terapkan di dalam kelas saya dan menghidupkan kelas saya Pak. Ya, mungkin ada yang paling penting lagi Bu Setio terkait konsisten. Oh iya. Mungkin ada hal lain Bu Setio selain cara yang panjenengan tadi utarakan, kemudian ada kolaborasi, mungkin ada cara lain supaya Bu Setio bisa berhasil dalam mengatasi permasalahan jenengan. Saya akan konsisten melakukan pembelajaran tadi yang Pak, yang pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka ini. Konsisten ya Bu ya, kata kuncinya konsisten ya. Saya kira kegiatan coaching kita sudah cukup ya Bu Setio, luar biasa sekali. Tadi Bu Setio sudah mengungkapkan permasalahannya dan luar biasa panjenengan sudah menemukan solusinya sendiri. Demikian Bu Setio, semoga kedepannya panjenengan lebih baik lagi, bisa membangkitkan motivasi belajar peserta. Terima kasih Pak Sis, dengan adanya coaching ini saya banyak sekali mendapatkan pencerahan dari Pak Sis dan juga mendapatkan ide-ide yang akan saya terapkan di kelas saya nantinya. Baik, terima kasih Bu Setio. Selamat siang, selamat beraktivitas lagi ya Bu Setio ya. Terima kasih Pak Sis. Selamat Pak Siswanto, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik, luar biasa sekali. Saya tadi mengamati dari sini. Sekarang saya akan lanjutkan pertanyaan setelah tadi Bapak melakukan coaching ya. Yang pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sis tadi pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya, terima kasih Bu Lis tadi sudah mengamati proses coaching saya. Saya sudah melakukan proses coaching dengan baik sesuai dengan alur cerita yang sudah saya rencanakan sesuai dengan rubrik ya Bu Wilis. Jadi tadi coachingnya juga sudah merespon dengan baik, komunikatif dan sudah mampu
mengungkapkan permasalahannya dan nanti sudah bisa menemukan solusi. Oke. Setelah tadi saya mengamati panjenengan bersama Bu Setyo, saya mempunyai catatan-catatan tentang hasil observasi tadi saya ya Pak. Dalam melaksanakan coaching tadi sudah baik sekali dalam menggunakan model Tirta tadi. Untuk tujuan, menyampaikan tujuan sudah jelas dan sudah bagus tentang tujuan yang Bapak harapkan dari coaching tadi. Terus yang identifikasi tadi sudah memberikan pertanyaan yang dapat memancing Puci untuk menimbulkan ide-ide yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran tadi. Terus untuk rencana aksinya tadi sudah memberikan, Pak Sis selaku coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik, mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan coach untuk mengatasi permasalahannya. Terus untuk tanggung jawab tadi sudah berkomitmen yang akan dilakukan coach dalam mengatasi masalah. Terus yang pertanyaan saya yang terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak dengan menggunakan Tirta tadi. Baik, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan lagi adalah pertanyaan berbobot, meskipun tadi sudah, namun saya kira belum maksimal. Kemudian saya juga mengembangkan dengan rasa mungkin, karena itu memerlukan persiapan dan teknik khusus dan harus saya pelajari. Saya merasa itu belum saya pelajari, sehingga kedepannya ketika saya melakukan coaching, praktek coaching, saya menggunakan pengembangan dengan rasa itu. Jadi pengembangan yang menggunakan rasa itu perlu mempersiapkan sebelumnya Pak. Saya kira cukup Pak untuk kegiatan coaching kita pagi ini. Sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Wilis. Semoga kedepannya saya dan panjenengan bisa sukses semuanya. Demikian proses coaching dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.